Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara-cara dari pengendalian sosial. Nah, secara umum di masyarakat, cara-cara pengendalian sosial itu dibagi menjadi dua. Ada cara pengendalian secara formal dan ada cara pengendalian secara informal. Kita akan membahas mulai dari cara pengendalian secara formal atau secara resmi begitu ya. Nah, ternyata kalau di cara-cara pengendalian formal itu dibagi lagi menjadi tiga. Ada yang melalui hukuman fisik, melalui lembaga pendidikan dan lembaga agama. Kalau hukuman fisik artinya hanya lembaga-lembaga resmi yang punya wewenang untuk melakukan hukuman fisik. Contohnya misalkan ya kasusnya adalah tentang pencurian sepeda motor. Nah, ketika dilakukan pengejaran, dia masih berusaha kabur atau melarikan diri. Akhirnya ditembak tuh kakinya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari cara pengendalian melalui hukuman fisik. Kemudian yang kedua, melalui lembaga pendidikan. Nah, seperti yang kalian sering alami kalau di sekolah. Kalau misalkan kalian mendapatkan nasihat, mendapatkan kritikan dari Yanda Bunda untuk mengevaluasi diri ke depannya harus seperti apa, itu merupakan cara pengendalian lewat lembaga pendidikan. Karena tujuan dari pendidikan itu kan mengubah diri kalian yang tadinya baik menjadi lebih baik. Mungkin kalaupun ada kesalahan, lembaga pendidikan punya kewenangan untuk memberikan nasihat, menyarankan supaya kalian menjadi generasi yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga itu melalui lembaga agama. Bisa jadi pengendalian ini dilakukan dengan cara mengikut sertakan kalian misalkan di acara-acara keagamaan, lewat kajian-kajian, lewat nasihat-nasihat yang berbau masalah agama supaya meningkatkan keimanan kalian dan berusaha pada akhirnya kalian itu tidak mau melakukan itu lagi karena sifatnya misalkan tidak disukai oleh Allah, ternyata itu azab dari Allah begitu pedih sehingga kalian akan menghindari dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai di masyarakat begitu. Oke, kalau tadi kita sudah membahas cara pengendalian sosial secara formal, sekarang kita membahas cara pengendalian sosial dengan cara informal ya. Artinya apa Bunda? Ya informal ini biasanya terjadi di lingkungan masyarakat, tidak ada lembaga resminya begitu ya. Yang pertama yang ada di cara pengendalian sosial informal itu adalah cemoohan. Cemoohan itu apa Bunda? Merupakan suatu tindakan yang membicarakan seseorang dengan kata-kata kiasan, dengan cara membicarakannya dengan kata-kata perumpamaan, yang justru si kalimat-kalimatnya ini tuh malah banyak dampak negatifnya atau bermakna negatif. Contohnya begini, ada yang mau memperingati ya, maksudnya ngasih tahu gitu ya, bahwa seorang anak remaja itu nggak boleh pulang malam-malam atau dini hari begitu ya. Nah, sampai pada akhirnya masyarakat itu melakukan cemoohan dengan cara apa? Misalkan, si anak ini selalu pulang di jam 10 atau jam 11 malam begitu ya. Yang kadang-kadang itu membuat masyarakat sekitar tuh agak sedikit terganggu begitu ya. Nah, biasanya dilakukannya dengan cara, Ade pulangnya kok jam 10 malam? Dari mana? Main teh ya sampai malam begini? Emang ada apa sih? Kerja kelompok apa sih? Tuh, nyinyir tuh mulai. Kerja kelompok apa sih sampai jam 10 malam? Atau habis ngerjain apa sih sampai jam 10 malam? Nah, itu adalah salah satu bentuk cemoohan. Ya, yaitu merupakan tindakan membicarakan orang tapi dengan kata-kata kiasan, perumpamaan yang maknanya lebih banyak mengarah kepada kalimat negatif. Kemudian setelah tadi cemoohan, yang kedua adalah desas-desus atau gosip. Ya, cara pengendalian ini kalau secara informal katanya dianggap paling ampuh. Karena gosip ini merupakan sebuah tindakan dengan cara menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya, itu adalah desas-desus atau gosip. Yang ketiga, ada ostrasisme atau pengucilan. Merupakan cara pengendalian dengan cara memutus hubungan seseorang dari suatu kelompok masyarakat. Ya, contohnya begini deh.
Ketika ada peraturan kalau kalian melakukan tindakan kriminal, kalian tidak diperkenankan untuk tinggal di daerah ini, misalkan begitu ya. Itu merupakan salah satu bentuk ostrasisme atau pengucilan. Dan yang terakhir, kalau secara informal ada yang disebut dengan fraudulence, yaitu biasanya ini terjadi di anak kecil sih. Sebuah cara pengendalian sosial dengan meminta pihak lain yang dianggap bisa mengatasi permasalahan atau perselisihan yang terjadi. Ya, contohnya gini, ketika si A sama si B berantem, ya berselisih. Nah, si A itu bilang, nanti aku bilangin loh sama kakak aku. Nah, itu bentuk dari fraudulence.